Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel and Alif TV Ekonomi News, satu sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto News tentang ETF BTC spot pertama Eropa ditetapkan untuk debutnya pada tahun 2023. Inilah yang harus Anda ketahui. Eropa akan menyambut tempat pertama Bitcoin atau BTC Exchange Traded Fund atau ETF setelah penundaan 12 bulan. Grup manajemen aset Jacob awalnya mendapatkan persetujuan untuk ETF dari Guernsey Financial Service Commission atau GFSC pada Oktober 2021, tetapi menghadapi kemunduran karena perusahaan tersebut mengutip kondisi pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut perusahaan yang berbasis di London, spot ETF dijadwalkan untuk debut Euronext Amsterdam Exchange pada Juli 2022. Perusahaan telah menuding jatuhnya jaringan Terra pada April tahun lalu yang dilaporkan menghapus miliaran dari kapitalisasi pasar industri dan ledakan FTX pada November. Jacobi mengatakan kepada Financial Times bahwa sekarang siap untuk meluncurkan ETF bulan ini setelah pasar permintaan telah bergeser sejak musim panas lalu. Untuk sebagian besar tahun 2022, pasar kripto memiliki prospek bearish dengan beberapa aset turun hingga 50% dari nilainya. Khususnya BTC, aset dasar ETF spot kehilangan lebih dari 55% nilainya tetapi telah memperoleh kembali 80% dalam 6 bulan terakhir. Pengambilan utama dari spot BTC ETF Jacobi adalah bahwa hal itu menandai perubahan signifikan dari semua produk kripto sebelumnya yang didukung oleh investor institusional di Eropa karena disusun sebagai Exchange Traded Note atau ETN. Perbedaan antara kedua produk tersebut adalah bahwa meskipun pemegang ETF memiliki sebagian dari dana tersebut, investor di ETN memiliki jaminan utang. Peter Lane, Chief Operating Officer perusahaan, menjelaskan bahwa ada penyalahgunaan dalam hal mencatat bahwa ETF tidak dapat diungkit, tidak seperti ETN yang terkena resiko pihak lawan. Ada begitu banyak kesalahan informasi dan penyalahgunaan istilah ETF oleh penerbit atau ETN, mungkin untuk mengaburkan resiko yang melekat dalam pengakuisisian dan berinvestasi di ETN. Investor Amerika Serikat tetap bertahan. Dengan perkembangan baru yang keluar dari Eropa, banyak penggemar kripto terus bertanya kapan Securities dan Exchange Commission atau SEC akan menyetujui ETF BTC spot pertama di Amerika Serikat. Regulator keuangan sebelumnya telah menolak semua aplikasi untuk ETF spot dengan alasan kekhawatiran manipulasi pasar antara lain. Tahun ini, beberapa raksasa konstitusional termasuk BlackRock, Valkyrie, WisdomTree, dan Fidelity telah mengajukan aplikasi ke SEC untuk ETF BTC spot dengan banyak pengamat menyarankan bahwa semua hambatan telah dihilangkan. Masih belum jelas apakah SEC yang dipimpin Gensler akan menyetujui ETF BTC spot pertama untuk Amerika Serikat. Tetapi jika itu terjadi, analisis berpendapat bahwa hal itu dapat menyebabkan peningkatan adopsi Bitcoin secara institusional. Mengikuti aplikasi BlackRock, harga BTC melonjak ke level baru yang tidak tercatat dalam beberapa bulan dan mendapatkan kembali dominasi pangsa pasar 50% setelah 2 tahun. Pengacara mengatakan Argentina harus menghancurkan rencana dolarisasi mengadopsi BTC. Seorang pengacara terkemuka Argentina telah memberitahu seorang kandidat presiden terkemuka untuk membuang rencana dolarisasinya demi dorongan adopsi Bitcoin atau BTC. Komentar tersebut ditujukan kepada Javier Milei, seorang pemimpin politik sayap kanan yang digambarkan sebagai populis oleh beberapa komentator. Milei sebelumnya telah berbicara mendukung Bitcoin dan tahun lalu terlibat dalam kontroversi terkait kripto. Tapi salah satu janji manifesto Milei yang paling menonjol mencakup rencana 2,5 tahun untuk mendolarkan ekonomi Argentina yang telah dihancurkan oleh hiperinflasi selama bertahun-tahun. Milei bukan satu-satunya politisi di negara ini yang menyerukan dolarisasi, tetapi bisa dibilang telah menjadi pendukung adopsi USD yang paling gencar. Dan rencananya telah memicu kemarahan Carlos Maslaton, seorang pengacara terkenal yang menjadi politisi dan advokat BTC. Maslaton menulis di Twitter bahwa rencana dolarisasi Milei adalah lelucon dan menjelaskan dolar telah dan dipaksakan dengan paksa. Itu berkembang sesuai keinginan negara bagian Amerika Utara tanpa batasan atau kriteria. Satu-satunya mata uang sukarela yang beredar adalah Bitcoin yang telah saya bicarakan dengan Anda sejak tahun 2013. Tapi Anda tidak akan pernah mengerti atau BTC karena Anda adalah uang pro kertas. Maslaton berharap mencalonkan diri sebagai presiden sebagai bagian dari analisis La Libertad
Avanza, tetapi gagal dalam upaya untuk memenangkan persetujuan partai. Jajak pendapat baru-baru ini memiliki Milei dengan tingkatan dukungan sekitar 18%, sekitar 10% di belakang calon maju Sergio Massa, Reuters melaporkan. Komentar Mas Selatan tidak kekurangan balasan dengan seorang pengamat terkemuka berkomentar bahwa Argentina harus meluncurkan kripto aset kembali emas inovatif dan menambahkan inflasi milik zaman dulu. Argentina bersiap untuk pertempuran fiat versus Bitcoin. Pengacara itu membalas komentar terkait USD dari Milei yang membidik fiat peso. Milei mengklaim bahwa status peso sebagai alat pembayaran yang sah mendukung atau pencuri politik. Semakin banyak politisi Argentina yang mendukung adopsi BTC akhir-akhir ini, termasuk Martin Tetas, seorang anggota parlemen untuk kota Buenos Aires. Pada bulan Mei, Tetas menyarankan agar warga menyimpan tabungan mereka dalam BTC, bukan USD atau peso. Buenos Aires telah berusaha untuk mendapatkan pinjaman IMF yang baru, sebuah fakta yang tampaknya telah mendorong pemerintah untuk mempercepat peraturan kripto di tengah peningkatan pesat dalam adopsi kripto yang populer. Oke teman-teman, terima kasih telah mengupdate breaking news hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.